Baik, sekarang kita masuk ke dalam lab tracing route. Nah, ini tracing route will list each routing device that a packet crosses as it traverses the network from source to destination. Jadi ini akan melacak ya paket data yang berpindah dari sumbernya ke destinasinya, begitupun sebaliknya. Nah, sekarang kita akan diminta untuk ping cisco.com. Nah, seperti kita bisa melihat, ping ke cisco.com berjalan dengan baik ya. Oke, kita bisa melihat keempat ping sudah sukses. Lalu kita masuk ke dalam tracing route to remote server using trace route. Sekarang kita akan menggunakan trace route. Selain dari ping, kita akan langsung saja. Oke, langsung saja kita akan trace route. Seperti kita bisa melihat, secara jelas kita dapat melihat IP-nya, IP ping. Kita dapat melihat IP ping dari hop 1 ke hop berikut, latensinya, dan semua secara detail ya. Nah, kalau kita mau, kita dapat menyimpan itu semua ke dalam suatu file txt. Kalau kita misalnya ambil 5 yang pertama, oke, semua telah tercatat dengan sebaiknya ya. Mungkin ini karena terpotong tadi, sempat terpotong prosesnya. Lalu berikut kita akan trace route ke jaringan area Regional Internet Registry yang ada di belahan dunia yang berbeda-beda ya. Langsung saja kita mau mengambil 5 yang pertama. Oke. Mungkin kita dapat menggunakan jaringan yang lain. Menggunakan APNIC. Nah, seperti kita bisa lihat, pertukaran datanya sudah dapati dengan baik dan benar ya. Nah, untuk ini kita sudah coba menggunakan website yang diberikan, tapi seperti kita bisa mencoba, ini websitenya sudah tidak aktif lagi. Jadi kita dapat menggunakan website ini, tool ini untuk trace route testnya. Nah, seperti bisa lihat, dia malah ke TeamViewer. Kita akan menggunakan website ini. Kita akan tes ke google.com. Ya, seperti kita bisa melihat, semua pertukaran paket yang ada di bagian-bagian di server-server masing-masing sudah tertampil dengan lossnya, average-nya, best, semua sudah tertampil dengan address-nya.
Oke, kapan itu mulai? Dan semua sudah berjalan dengan baik. Nah, review the geographical locations of the responding hops. What did you observe regarding the path? Nah, berdasarkan hasil trace route, jalur paket data melewati banyak router di berbagai lokasi geografis seperti Frankfurt, London, New York, Singapura. Seperti kita bisa melihat tadi, Frankfurt, ada Amsterdam, ada London, New York, San Francisco, Amerika, Singapura, Sydney, dan Bangalore. Nah, sebelum mencapai tujuan, hal ini menunjukkan bahwa lalu lintas internet berpindah melalui beberapa jaringan internasional yang saling terhubung. Beberapa hop tidak merespons dan ditampilkan sebagai simbol tanda tanya seperti kita bisa melihat tadi. Nah, ini berarti next hopnya tidak berespon, tidak memberikan respon kembali ya. Yang menandakan router tersebut memblokir batasan trace route atau disembunyikan demi keamanan jaringan. Oke, sekarang kita akan menggunakan Mininet. Kita akan menggunakan Wireshark untuk membuka topologi dari Mininet. Langsung saja. Dan ini merupakan topologi jaringan dari Mininetnya. Kita diminta untuk membuka address dari H1 dan H2, jaringan H1 dan H2. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini kita dapat membuka config-nya, ifconfig. Nah, kita dapat melihat semua credential, address dan MAC address dari jaringan ini. Nah, kita bisa melihat yang bagian ini merupakan IP address-nya dan ini merupakan MAC address-nya. Jadi untuk identifikasi address, IP address dan MAC address-nya di sini 10.0.0.11 ini sudah sesuai. Untuk MAC address-nya dia dapat berubah ya berdasarkan apakah dia aktif atau tidak. Kalau kita misalnya buka ini, maka MAC address-nya 9E AB297E DD3E. Nah, kalau kita akan buka H2, kita langsung saja H2, kita langsung ifconfig. IP address-nya 10.0.0.12 sesuai di laporan dan MAC address-nya 16736051B573 merupakan MAC address-nya. Lalu kita akan examine the captured data on the same LAN di suatu local access network yang sama. Langsung saja, ini dia diminta di H1. Langsung saja di H1. Nah, langsung terbuka network analyzer-nya. Lalu sini kita diminta untuk memulai capture dari pertukaran paketnya. Lalu kita ping ke H2 sebanyak 5 kali. Ping min C 5 10.0.0.12 ya, dan semua pertukaran data ini akan tercatat di sini ya via network analyzer ini. Apapun yang lewat jaringan tersebut akan tercatat. Nah, kita dapat langsung saja stop recordingnya. Lalu filter can be applied. Lalu kita dapat menggunakan filter ICMP. Request PDU frames on the top section of Wireshark. Notice that the source column has H1's IP address and the destination is H2. Nah, di paling atas kita bisa melihat untuk source-nya dia dari H1 ya. Ini dari H1 dan destination-nya seharusnya ke H2. Berikut sebaliknya dia dari H2 dia ke H1.
Jadi dia dari H1 ke broadcast, dan frame kedua dari H2 ke H1. This video frame is selected in the top section. The section could be allow. Oh, Ethernet 2 fuse. Does the sort MAC address? Oh, kita akan melihat credential di paling atas. Lalu kita buka Ethernet 2. Nah, apakah source MAC address sudah sesuai dengan H1? Seperti kita bisa melihat, sesuai ya. Ini H1, MAC address-nya sudah sesuai. Does the destination MAC address in the Wireshark H2? Destination-nya dia ke broadcast. Jadi dia ke itu ya, ke semua ya. Dia membroadcast ke H2. Karena paket yang dikirim dari H1 menuju H2, maka alamat MAC tujuan pada frame Ethernet harus sama dengan MAC address milik interface H2. Oke, berikutnya kita examine capture data on remote LAN. Kita buka on host H4 dan R1. Jadi kita langsung saja tutup H1, tutup H2. Kita bisa lihat dari topologi, dia ada H4 dan R1. Lalu kita buka ifconfig-nya. Nah, seperti bisa melihat muncul seperti tadi, dan ketika kita buka R1 pun akan sama. Kita buka ifconfig. Seperti kita bisa melihat, credentialnya sama semua ya, sama seperti ketika kita buka H1 dan H2 tadi. Oke. Ya, seperti kita bisa melihat, kita dapat melihat konfigurasi dari masing-masing H4, R1 Ethernet 1 dan R1 Ethernet 2. Kita bisa buka sini. Oke, ini IP address-nya, ini MAC address-nya, dan juga ini IP address dari Ethernet 1 dari R1, lalu IP address dari Ethernet 2 dari R1, dan juga masing-masing MAC address-nya ya. Seperti kita bisa lihat dari percobaan saya sebelumnya, saya sudah mencatat di sini. Kita dapat memulai capture baru di H1. Oke, jadi kita akan buka mulai capture baru, lalu kita ping dari H4 ke H1. Oke, langsung saja dari H1 kita ping 72.16.0.40. Apakah ini benar? Oke. Jadi kita bisa melihat semuanya berjalan di sini. Nah, ini kita dapat menjawab sekarang. Review the capture data. Examine the IP and MAC address that you ping. Notice that the MAC address is for the R1 interface. List down the IP and MAC address. Nah, kita bisa buka sini. Kita bisa buka R1. MAC address-nya 0A. MAC address-nya 2A. Nah, seperti kita bisa melihat, dia dari H1 dia ke broadcast, lalu ke hop berikut dia dari R1 dia balik ke
H1. Oke ya, sudah benar, dia balik ke H1. Oke, jadi ini dapat kita catat. Destination IP-nya dia sebenarnya ke broadcast, tapi dia juga ke dia ujung-ujungnya ke itu apa namanya, nah R1 Ethernet 1 2A 6B 0E. C 7 A 1A. Oke, dan untuk IP-nya 10.0.0.1. Oke, kita sudah menjawab ini sesuai. Lalu kita dapat quit, lalu kita dapat clean. Sudo mn -c. Langsung saja kita tutup saja ini semua. Dapat quit. Lalu kalau mau quit, kita bisa quit saja ya. Oke, dia remove semua yang sudah kami lakukan tadi. Jadi dari access controllernya dia sudah remove semuanya. Nah, berikut kita examine the header fields in an Internet 2 frame. Kita langsung saja review the Internet 2 headers field description and length. Ya. Jadi ada preamble, destination address, source address, frame type, data, dan FCS-nya. Nah, kita dapat melihat pengertian dari semua header tadi yang di sini, di tabel ini. Nah, berdasarkan ini, kita akan menjawab pertanyaan di bawah. What is significant about the contents of the destination address field? Isi destination address adalah broadcast. Jadi kita bisa melihat, nah destination-nya broadcast ya. Artinya frame dikirim ke semua perangkat dalam jaringan lokal. Ini umum digunakan pada ARP request ketika host belum mengetahui MAC address tujuannya. Nah, seperti kita bisa melihat di contoh tadi ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan berikut, why does the PC send out a broadcast ARP to sending the first ping request? Nah, untuk ping yang pertama ya. Oke, sebelum mengirim ping, PC hanya mengetahui alamat IP tujuan, tapi belum mengetahui MAC address perangkat tujuan atau default gateway, karena Ethernet membutuhkan MAC address untuk mengirim pengiriman frame. PC mengirim ARP broadcast untuk menanyakan siapa pemilik IP tersebut. Nah, gitu. Setelah mendapatkan balasan ARP, barulah ping dapat terkirim. Nah, berikut, what is the MAC address for the source of the first frame? Nah, source of the first frame, MAC address-nya seperti kita bisa melihat, dia merupakan F4 8C 50 62 62 6D. Kita bisa melihat ya. Nah, ini source-nya, destination-nya ke broadcast. Nah, what is the vendor ID atau OUE of the sources NIC? Nah, itu merupakan F4 8C 50. What portion of the MAC address is the OUI? Bagian oktet 3 pertama, 24 bit pertama dari MAC address. Nah, what is the sources NIC serial number? Ini merupakan bagian 6262 6D ya. Ya. Use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Di sini kita akan masuk ke dalam H3. Lalu kita akan menggunakan netstat untuk display default gateway-nya. Jadi langsung saja kita eksekusi. Dia prosesnya. Nah, kita buka lagi. Lalu sini kita minta ekstern H3. Oh, maaf. Oke, maaf lagi. Oke, H3
config untuk melihat isinya. Nah, sudah bisa lihat IP address-nya 10.0.0.3. Lalu untuk MAC address-nya ini merupakan MAC address-nya, kita langsung dapat start. Oke, seperti kita bisa melihat default gateway-nya sudah tertampil. Ya, what is the IP address of the default gateway of the host 3? Host 3 dia merupakan 10.0.0.1. Itu merupakan default gateway-nya. Nah, in the terminal window, enter ARP min_n to display the content of the ARP cache. Nah, ini melihat cache-nya, cache dari ARP. Seperti bisa lihat, belum ada apa-apa. Mungkin untuk memulai ini, kita dapat melakukan ping dulu. Oke, seperti kita bisa lihat, setelah kita melakukan satu ping, langsung muncul cache-nya, ya. Untuk kita melakukan ping ke 10.0.0.11. Nah, repeat until all the cache information has been cleared. Nah, kalau misalnya kita mau clear cache-nya, rpmd 10.0.0.11. Lihat, cache-nya sudah menghilang, sudah hapus ya. Lalu kita ping dari H1 ke H3, tapi kita buka Wireshark di H3. Oke, buka Wireshark di H3 and start packet. Lalu kita scan H1. Oke, lalu kita melakukan ping ke default gateway. Ya, dari H3 kita ping ke default gateway. Oke, maaf. Empat, 5, kita hapus, kita berhentikan. Nah, seperti itu bisa melihat. Nah, ini sebanyak 5 kali sudah sesuai. Kita berhentikan, lalu kita tambahkan filter SCMP. Nah, oke, setelah kita apply filternya, examine the first echo. And the packet list, top pane, you should see echo under the info heading. Examine the first line. Kita buka yang pertama. Kita melihat untuk dia berapa byte. Ya, 68 byte sudah sama. Second line, Ethernet to frame. Second line in the packet details. Okay. Untuk MAC. Oke. Kita akan periksa sekarang. Oke. Ethernet 2. Nah, what is the MAC address for the PCs NIC? Dia 1A, F8, C7, 75, D1EF ya. What is the default gateway of the MAC address? 7A, D4, AB, 56, 1E, PE. Nah, untuk ini, what type of frame is displayed? Kita bisa lihat ini frame dari Ethernet 2. Ya. Ya, ini adalah itu apa? Frame dari Ethernet 2 ya. Now, what is the last two lines displayed in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice that the data contains the source and destination of IPv4 address information. What is the source IP address? Oke. Nah, source address dia merupakan 10.0.0.13 dan destination-nya 10.0.0.1. Nah, ketika kita buka Internet Control Message Protocol,
What is the device MAC address is displayed as the destination address. Untuk destinationnya seharusnya sama dengan yang di atas ya. Oke, ini kita akan ganti menjadi destination address yang sebenarnya, yang default gateway-nya. Nah, kita akan memulaikan capture baru. Kita akan tutup capture ini. Ini kita akan buka di continue. Sebenarnya 3. Kita kirim ke 172.16.0.40. Oke, kita ambil 5 pertama. Oke. Setelah melakukan ping itu, saya the new data in the packet of the packet display of Fireshark. First echo, first ping. Oke. What are the source and destination MAC addresses? Untuk source-nya kita cari sini. Nah, source-nya di 10.0.0.13. Kita bisa melihat source-nya merupakan yang ini. Lalu kita dapat sesuaikan saja di sini. 1A 1A F8C7 7 F8C7 lalu 75 D1F. Destination-nya kita dapat sesuaikan 7A D4 B, kita ambil saja yang di atas. Oke. What are the source and destination IP addresses? Nah, untuk ini dia sama ya, 10.0.0.11 dan 172.16.0.40. Kita buka sini, kita dapat mencari. Nah, sama ya, destination sudah sesuai. Now compare these addresses with the addresses you receive on step 5. The only addresses that change is the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remain the same? Nah, destination IP address berubah karena sekarang paket ping dikirim ke host lain, yaitu 172.16.0.40 yang berada pada jaringan berbeda. Destination MAC address tetap sama karena frame Ethernet tetap dikirim terlebih dahulu ke default gateway atau router agar paket dapat diteruskan ke jaringan tujuan. Karena itu, MAC address tujuan masih milik router. Now, Wireshark does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Preamble berisi dari pola bit ya, pola bit 1 dan 0 secara pergantian yang digunakan untuk sinkronisasi antar perangkat pengirim dan penerima sebelum frame dikirim. Preamble juga memiliki start frame delimiter SFD yang mengandalkan awal dari frame Ethernet. Kenalkan, nama saya Janet Leo dengan NIM 2302 1106 0035 dan saat ini saya akan menjelaskan dalam tugas 3 praktikum keamanan cyber di lab using Wireshark to observe the TCP three-way handshake. Jadi kita langsung saja masuk ke part 8. Di sini prepare the host to capture the traffic. Bagian A di sini diminta untuk membuka VM, kemudian login dengan analis dan password CyberOps. Kemudian kita akan start mininetnya. Kita langsung saja ke VM kita di sini. Di sini saya sudah login menggunakan user analis, kemudian sudah input passwordnya. Kita langsung saja buka terminal. Kemudian kita run
sudo lab kita run Mininet-nya. Kemudian di sini kita masuk ke CLI, starting CLI extern H1, extern H4. Di sini sudah terbuka terminalnya H4. Sini juga sudah. Kemudian kita masuk ke server on H4, kita run home analysis kode ini. Ini H4, kita langsung saja karena sudah pernah saya coba. Dan di sini bagian kita untuk start Firefox-nya. Di sini ada terjadi error, ada running Firefox as root in a regular user session is not supported. Jadi saat kita running Firefox di sini, kita di sini menggunakan root, jadi tidak bisa diakses. Jadi di sini kita pertama harus mengakses analisnya. Kemudian kita run Firefox. Sini sudah terbuka. Dan di sini sudah saya run untuk untuk IP di sini. Kenapa saya run terlebih dahulu? Karena supaya saat capture-nya langsung tercapture. Jadi pertama seharusnya kita kita cari IP address ini di Firefox, kemudian kita run ini di cvdam-nya. Kita kembali ke node H1. Kita kembali run H1-nya. Sini kita quit aja. Kemudian di sini kita harus langsung navigate ke Firefox di sini. Dan kita akan tunggu node ini tercapture sampai 50 paket. Dan di sini sudah selesai. Di sini 50 package capture and 50 package received by filter and all package dropped by kernel. Jadi di sini sukses. Kita langsung lanjut ke part 9 yaitu analyze the package using Wireshark. Kemudian kita langsung masuk ke step 1 di sini apply a filter to the save capture. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke bagian A yaitu press enter to see the prompt, start Wireshark or not H1. Click OK when prompted by the warning regarding running Wireshark as super user. Jadi kita H1, sini kita langsung run Wireshark-nya. Kemudian di bagian B di sini kita diminta untuk buka file yang file capture.pcap-nya. Kita open. Kemudian di sini kita diminta untuk apply TCP filter. Kita langsung masuk ke dalam step 2 yaitu
examine the information within package including IP addresses, TCP port numbers, and TCP control flags. Di sini di dalam soal di sini yaitu in this example frame 1 is the start of the three-way handshake between the PC and the server on H4. Sedangkan di sini karena sudah pernah saya coba di sini mulai dari frame 3. Kemudian kita langsung saja di sini transmission control protocol arrow-nya supaya bisa lihat secara detail dan kita adjust sedikit. Kemudian di sini ada pertanyaan what is the TCP source port number? Sebelumnya yang pernah saya coba yaitu portnya itu ada di 57184, sedangkan di sini source portnya itu 5848282. Langsung nanti saja 58482. Di sini kenapa frame saya menjadi frame 3? Kemungkinan di sini terjadi saat saya melakukan TCP dump tadi, saat saya buka ke Firefox itu ada sedikit delay, jadi dalam frame saya dimulai dari frame 3 bukan frame 1. Untuk frame 1, 2, 3, untuk ke frame 1, 2 itu kemungkinan tidak terdaftar sebagai TCP. Jadi akan ada beberapa perubahan. Dan di sini what would you classify the source port? Di sini karena angkanya sama banyak, yaitu ada 5 angka di sini termasuk ephemeral port atau dynamic port karena port di sini besar dan juga random client. Dan di sini hanya digunakan sementara oleh node H1. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what is the TCP destination port number? Di sini destination port number-nya itu sama yaitu 80. Pertanyaan selanjutnya, how would you classify the destination port? Di sini port 80 ini dikenal sebagai well-known port karena port 80 sama dengan HTTP. Kemudian pertanyaan selanjutnya, which flag or flags is set? Di sini flags di sini ada sama yaitu flags 0 kali 002 yaitu SYN. Kemudian bagian pertanyaan terakhir di sini, what is the relative sequence number set to? Jadi di sini relative sequence number itu 0. Kemudian kita lanjut di sini diperintahkan kita untuk select the next packet in the three-way handshake. Karena next packet kita selanjutnya itu 4, jadi di sini harusnya 4. Di sini untuk di bagian soal itu 2. Dan ada beberapa pertanyaan juga, what are the values of the source and the destination port? Jadi di sini untuk source portnya adalah 80 dan destination portnya di sini ada beda seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada 58482. Kemudian pertanyaan selanjutnya, which flags are set? Flags di sini ada SYN and ACK. Kemudian, what are the relative sequence and acknowledgement number set to? Di sini relative sequence number adalah 0. Nah, di sini ada perubahan. Oh ya, di sini relative sequence number-nya tetap 0, kemudian relative acknowledgement number-nya 1. Ini, acknowledgement number. Kemudian kita masuk ke paket ketiga. Di sini paket ketiga saya di frame 5. Di sini pertanyaannya, di sini examine the third and final package of the handshake. Which flags or flag is set? Di sini flagnya itu ACK atau 0 kali 010. And the relative sequence and acknowledgement number are set to 1 as a starting point. Di sini sequence number-nya 1. The TCP connection is stabilized and communication between the source computer and the web server can begin.
Langsung saja kita langsung masuk ke part 10 yaitu view the package using TCP dump. Di sini you can also view the PCAP file and filter for the desired information. Di sini bagian A kita langsung open a new terminal window. Jadi kita akan buka terminal baru and then akan run man TCP dump. Nah, di sini terlihat outputnya seperti ini. Kemudian di sini ada to search through the main pages. You can use slash searching forward or question mark searching backward to find specific terms and N to forward to the next match and Q to quit. For example, search for the information on the switch R type. Jadi kita akan mencari informasi dari ini. Jadi kita langsung slash in R, kemudian kita run di sini langsung saja muncul. Kemudian untuk kita forward ke teks selanjutnya kita bisa tekan N. Kita tekan N sampai dapat, mungkin sudah lewat. Nah, wait. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, what does switch R do? Di sini di penjelasan dalam TCP dump ini R file read package for file which was created with the W option or by other tools that write PCAP or PCAPNG files. Standard input is used if file is this. Jadi R di sini untuk membaca paket dari file tersebut. Kita lanjut bagian B di sini. In the same terminal, open the capture file using the following command to view first three TCP package capture. Jadi di sini kita langsung quit saja itu dengan Q dan kita run ini. Jadi dalam coding ini berfungsi untuk membaca 3 paket yang sudah kita capture tadi dengan fungsi dari C3. Jadi C ini untuk menangkap. Dan di sini ada pernyataan selanjutnya, to view the three-way handshake, you may need to increase the number of lines after the C option. Jadi kalau kita misalkan ingin lihat 5 paketnya, kita bisa langsung ganti 5, kemudian kita run. Seperti ini. Kemudian kita langsung lanjut saja ke bagian C, itu navigate to the terminal used to start Mininet. Terminate the Mininet by entering quit in the main CyberOps VM terminal window. Jadi kita akan kembali ke terminal yang kita run Mininet, kemudian kita langsung saja quit. Dan di sini bagian D, after quitting Mininet, enter sudo mnc to clean up the processes started by Mininet. Enter the password CyberOps when prompted. Dan di sini sudah selesai dan kita masuk ke reflection. Di sini there are hundreds of filter available in Washtrack. A large network could have numerous filters and many different types of traffic. List 3 filters that might be used to the network administration. Jadi kita akan list 3 filter yang akan berguna dalam
network administration, yaitu yang pertama TCP port sampai dengan 8 itu di sini untuk memfilter port-port tertentu yang di sini sampai dengan port 8, jadi kita akan mencari port 80. Kemudian DNS di sini untuk melihat query DNS dan ada ICMP yaitu untuk cek ping atau troubleshooting jaringan. Dan yang pertanyaan kedua yaitu what other ways could Wireshark be used in the production network. Jadi di sini Wireshark di sini dapat digunakan untuk troubleshooting jaringan, monitoring keamanan, analisis protokol, juga diagnosa aplikasi dan analisis performa, ada juga untuk investigasi forensik. Don lab 1. Masih ada satu. Dan di sini saya juga akan menjelaskan lab exploring and map. Jadi kita langsung saja masuk ke part 1, kemudian kita di sini open ya sudah, kita sudah open VM, kemudian open terminal. Jadi untuk terminal yang dari lab sebelumnya kita bisa langsung close saja. Kita buka yang baru. Di sini kita diminta untuk run man and map. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is Nmap? Jadi di sini Nmap atau Network Mapper adalah alat open source yang digunakan untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Pertanyaan selanjutnya, what is Nmap used for? Di sini kegunaan Nmap di sini untuk mendeteksi host, layanan, sistem operasi, status port, dan melakukan analisis keamanan jaringan. Di sini bagian D di sini hanya arahan untuk cara kita melihat atau eksplorasi di Nmap sini. Kita langsung saja di sini type example. Kemudian di sini in the first instance of example you see 3 matches. To move to the next match, press N. Kemudian ada pertanyaan di sini look at example 1. What is the Nmap command used? Jadi, di sini komen di sini atau prompt di sini yaitu nmap at4scanme.nmap.org. Pertanyaan selanjutnya di sini, what does the switch A do? Di sini A di sini untuk enable OS detection, version detection, script scanning, and trace route. Kemudian what does the switch T4 do? Di sini T4 di sini untuk mempercepat proses scanningnya. Kemudian di sini kita bagian F di sini hanya diminta untuk scroll through the page to learn more about Nmap and quit. Kita langsung masuk ke dalam part 2 yaitu scanning for open ports. Di sini kita langsung saja run bagian ini. Di sini akan memakan waktu. Kemudian bagian B di sini review the result and answer the following question. Pertanyaan di sini which port and services are opened? Di sini ada 3 service yang open yaitu 21 TCP dan 22 TCP, 23 TCP yang di sini ada service-nya itu VTP, SSH, kemudian Telnet. Kemudian di sini for each of the open ports, record the software that is providing the services. Di sini bagian pertama itu service VTP itu di providingnya itu yang ini VSVTPD 2.0 2.0.8. Kemudian bagian SSH di sini yaitu Ubuntu. Kemudian bagian telnet itu Linux. Telnet TITD. Kemudian di sini what is the operating system yaitu Linux. Of course. Kita langsung masuk ke tes 2 yaitu scan your network. Di sini bagian A ada terminal command prompt enter if config.
Di sini to determine the IP address and subnet mask for this host. For this example, the IP address for this VM is 192.168.1.9 and the subnet mask is this. Di sini ada pertanyaan record the IP address and subnet mask for your VM. Which network does your VM belong? Di sini IP address saya yaitu 10.0.2.15, kemudian subnet masknya itu 255.255.255.0. Kemudian networknya di sini 10.0.2.0/24 karena di sini kelas 24. Kemudian kita lanjut bagian B, yaitu to locate other hosts on this LAN, enter and map this code. The last octet of IP addresses should be replaced with 0. For example, in the IP addresses this, the 19 is the last octet. Therefore, the network addresses is this. Is called the prefix and it's shorthand for the net mask. If your VM has a different net mask, search the IP for a CIDR conversion table to find your prefix. For example, this would be this, the network address is this, and it is used in this example. Kita langsung saja. Jadi karena IP saya di sini itu 10.0.2.15, jadi kita bisa langsung saja. Paste. Dan untuk bagian IP-nya saya ganti. Ganti seperti ini, kemudian di sini sudah, dan di sini ada pertanyaan how many hosts are up. Host di sini hanya satu saja. Kemudian di sini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yaitu from your nmap result, list the IP addresses of the hosts that are on the same LAN as your VM. List some of the services that are available on the detected host. Di sini untuk IP address-nya di sini ini. Kemudian services yang available dalam detected host di sini ada 3 yaitu 21 TCP, kemudian 22 TCP SSH dan 23 TCP telnet. Kita copy saja ini. Kemudian kita masuk ke tes 3 yaitu scan a remote server. Di sini bagian A di sini open bagian A di sini open a web browser and navigate to scanme.nmap.org. Please read the message posted. What is the purpose of the site? Jadi kita langsung saja buka Firefox. Kemudian nah, di sini tujuan dari situs ini atau website ini, yaitu website ini digunakan sebagai server uji coba yang disediakan oleh Nmap untuk belajar dan menguji penggunaan Nmap atau tool scanning jaringan secara aman tanpa melanggar aturan. Langsung lanjut ke bagian B, yaitu at the terminal prompt, enter this. Langsung saja.
Pantas lama tapi jaringan tetap sambung di donat. Apa Mister Donat anjir? Ah, shit banget. Di sini bagian C kita akan review the result and answer the following question, yaitu pertanyaan pertama, which ports and services are open? Di sini port yang terbuka yaitu dua-dua TCP. TCP Open SSH dan 80 TCP Open HTTP. Di sini ada perbedaan dari yang pernah saya coba sebelumnya. Kemudian di sini which port and services are filtered. Kemudian di sini which port and services are filtered. Di sini ada sebanyak 996 port yang terfilter keadaannya, yaitu difilter oleh firewall dan atau tidak merespon. Kemudian what is the IP address of this server? IP address-nya yaitu ini 45.33.32.156. Kemudian what is the operating system? Linux. Kita masuk ke reflection. Di sini Nmap is powerful tool for network exploration and management. How can Nmap help with network security? How can Nmap be used by a threat actor as a nefarious tool? Di sini Nmap membantu meningkatkan keamanan jaringan dengan mendeteksi port yang terbuka. Contohnya ada di sini yang sudah pernah kita coba dan layanan yang sedang berjalan, serta sistem operasi yang digunakan. Dan dengan informasi ini, administrator dapat mengidentifikasikan potensi celah keamanan dan mengambil langkah untuk mengamankannya. Dan sekian dari penjelasan saya dari kedua lab tersebut. Terima kasih. Oke, baik, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Nabil Melahi. Jadi setelah kita mendengarkan untuk demonstrasi dari teman-teman saya untuk lab sebelumnya, kita akan masuk ke tahap yang lebih lanjut, yaitu di sini saya akan membahas untuk cara menganalisis lalu lintas jaringan, lalu kita akan membedah perbedaan antara protokol UDP dan TCP, lalu kita akan melihat juga bahannya menggunakan HTTP dan dibandingkan dengan HTTPS. Oke, jadi sini saya sudah menyiapkan untuk bahan presentasi kita. Di sebelah kiri sini ada modul yang akan kita gunakan, dan di sebelah kanan sini saya akan menyiapkan untuk virtual mesin yang kita gunakan atau terminal dari CyberOps kita. Sebentar kita sambil menunggu. Yang lebih di sini kita masuk dulu untuk Oracle-nya. Sebentar kita login dan kita langsung masuk saja ke terminalnya. Oke, jadi di sini kita langsung masuk saja. Di perintah pertama di sini kita disuruh untuk membuka terminal di VM, lalu masukkan ifconfig. Oke, kita langsung uh, menjalankannya saja dulu semua, baru setelah itu kita jelaskan. Di sini kita Oke, jadi pertama kita akan di sini kita memasukkan inconfig. Jadi di sini kita pertama kumpulkan dulu jaringan mesin kita. Kemudian sama seperti di sini untuk ingatnya di sini sudah 7 sekian.
Jadi, eh, setelah itu kita bakal tahu IP komputer kita itu berapa. Lalu kita akan melihat dari isi ini slash etc slash resolve configuration.config. Jadi kita bisa mencatat IP dari DNS server kita. Dan terakhir di sini ada netstat minr. Di sini cuma mau memberitahukan untuk IP dari default gateway kita. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Sini kita akan masuk ke WordShark dulu. Di sini sekarang kita jalankan WhatsApp kita untuk memulai untuk menangkap paket data di jaringan. Di sini kita akan memilih antar mukanya yaitu NP0S3 dan kita akan klik start. Oke, kita buka dulu di sini untuk Google google.com. Oke, jadi saya membuka browser dan mengakses google.com di sini. Jadi proses ini akan secara otomatis memaksa komputer kita mengirim query DNS untuk mencari tahu alamat IP dari Google ini. Jadi sekarang kita coba untuk hentikan dulu dari capture website-nya. Terus tadi langsung cari saja di sini untuk DNS. Why? Itu saja. Setengah baru di Firefox. Kita coba buka yang mana ya? Google. Ini Google. Di sini kita filter hasilnya khusus di sini sebagai DNS. Jadi kalau kita bedah paket query, kita akan perhatikan di bagian user datagram protokol di sini. Oke, jadi berbeda dengan TCP, jadi header UDP ini sangat ramping, hanya ada 4 field utama, yaitu di sini ada source portnya, lalu ada destination port, terus di sini 53 itu dia memang khusus DNS, lalu ada length dan terakhir ada checksum. Jadi karena UDP tidak butuh apa namanya basa-basi lagi membuat sesi koneksi, jadi ia sangat cepat dan memang cocok untuk DNS. Nah, DNS. Oke, ini untuk lab 7 sudah, kita akan lanjut lagi ke lab ke-8. Sorry, maksudnya lab ke-6 sudah selesai dan kita akan lanjut ke lab ke-7. Selanjutnya kita akan masuk ke lab 7. Di sini kita akan mulai capture baru saja dulu terlebih dahulu. Di sini kita akan memilih ENP0S3 lagi. Continue without saving di sini. Lalu kita akan buka terminal. Sebentar, kita masih terima dulu saja. Oke, jadi kita akan masukkan FTP dot sorry spasi FTP dot gov. Jadi di sini kita akan masuk sebagai anonymous.
Sebelumnya di sini kita bisa perhatikan kalau untuk loginnya di sini kita gagal atau koneksinya menolak untuk login. Jadi ini alasannya karena apa namanya CDC baru-baru ini memperketat lagi kebijakan mereka, keamanan publik mereka. Jadi ya tidak bisa menggunakan anonymous sekarang. Tapi karena tujuan dari modul ini intinya itu dari TCP itu dia terjadi sebelum kita login, jadi tidak akan menjadi masalah. Jadi sini kita langsung klik saja. Dan kita akan langsung mematikan dari WhatsApp. Oke, jadi di WhatsApp sini kita akan mencari dulu TCP. Ini sudah ada apa ya IP address-nya. Cuma di sini kita bisa mencari manual sini TCP. Tinggal cari. Cuman kalau mau yang lebih gampang dalam mencari, kita bisa langsung kembali ke terminal saja. Terus kita gunakan ping 1 FTP di sini. Jadi kita langsung dapat untuk IP address-nya. Kita tinggal CPN IP apa namanya IP dot dengan terus di tiga sini kita bisa lihat ada. Jadi kita di sini akan membuktikannya di WhatsApp. Saat ini kita filter hasilnya dengan TCP dengan address dari apa namanya tadi ini apa IP CDC yang ada. Oke, jadi di sini ada tiga. Kita akan lihat dari tiga baris pertama saja. Di sini ada SYN, SYN ACK, dan ACK. Jadi eh, ketiga ini disebut sebagai TCP three-way handshake. Jadi bahkan sebelum apa namanya server menolak untuk login kita tadi, protokol TCP sudah melakukan tugasnya untuk memastikan koneksi fisik terjalin dengan stabil dan reliable antara komputer saya dengan server CDC ini. Jadi dari tiga ini, patokannya lihat dari tiga ini saja. Oke, jadi selanjutnya kita akan kembali ke terminal saja dulu. Jadi kita akan, ini saya sudah coba sebelumnya, kita akan masukkan ini sudah support foto. Oke, jadi sekarang kita akan bandingkan dengan TFTP atau Trivial FTP yang menggunakan UDP. Kita nyalakan topologi virtual mininet dan kita akan membuka terminal untuk host 1 dan host 2 dengan mengupdate ini. Setelah 1 2. Nah, jadi di H1 sini apa namanya? Jadi di H1 ini kita akan mengetik ini saja on resolusi on analysis files install di podcast. Kemudian kita masukkan untuk echo use file
Lalu kita akan touch dari H2, akan membuat file my txt data di H2 sebenarnya. Oke. Jadi di host 1 ini saya menyalakan untuk server TFTP dan membuat sebuah file teks. Kemudian di host kedua sini saya siapkan file kosong yang bernama sama sebagai wadah pancingannya. My TFT data. Oh, sorry. Saya tidak terima. Ya, salah pindah. Oke, tidak blunder sedikit. Oke, lanjut. Kita lanjut masuk ke host satu lagi. Di sini kita akan di WhatsApp lagi oh dan WhatsApp dulu ya teman-teman. Jadi di sini kita akan eh, pilih interface untuk H1 ETH0. Nah, kita akan start. Lalu kita akan masuk ke yang kedua, H2. Di sini kita akan ketik untuk TFTP 10.0.0.1. Nah, jadi saya mulai merekam traffic di H1 lalu H2 mengunduh file tersebut. Saat kita cek hasilnya di Warsak dan filternya dengan TFTP tidak ada apa namanya three-way handshake sama sekali. Jadi datanya langsung dilempar begitu saja menggunakan UDP di cuman tadi sepertinya tidak. Saya terlewat sesuatu. Jadi di bagian sini ini kita langsung pulang saja sebenarnya. Oh, kita pilih UDP. Wah, langsung masuk ke WhatsApp-nya lagi. Terus saya coba ulang. Sepertinya memang
kurang lebih memang tidak ada. Soalnya di sini juga eh kurang lebih sama. Cuma di sini sebenarnya kurang lebih seperti itu. Kita langsung apa namanya keluar saja untuk di sini dan di terminal kita akan hapus dulu keluar, lalu kita klik sudo dan kita jadi kita bersihkan dulu semua memori mininet-nya dengan sudo mn min c sebelum kita masuk ke lab terakhir yaitu lab 8. Oke, jadi untuk lab 7 ini sudah kelar, kita akan masuk ke lab yang selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke lab 8 yaitu di sini ialah lab mengenai using WordSharp to examine HTTP dan HTTPS. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke terminalnya dulu. Oke, di sini kita akan masukkan if config. Sorry, ada typo 9 di awal ternyata if config. Jadi ini cuma mau menjawab di yang ke base ini kedua. Nanti saya akan jawab langsung di Word saja. Dan yang ketiga kita akan langsung lanjut. Di sini kita masuk ke langkah paling pertama untuk lab ini, yaitu kita akan bertindak seolah-olah menjadi seorang penyadap atau hacker kalau orang bilang di jaringan ini. Jadi kita akan gunakan utilitas yang bernama nih, TCP-dump dengan merekam semua data yang lewat di UI-nya ENT03S ini. Terus kita akan menyimpannya ke dalam file dengan nama http://dump tcat. Oke, kita langsung run saja. Kita masukkan password. Oke, kita langsung. Oh ya, di sini sebenarnya untuk apa web ini kayaknya ada problem, tidak bisa diakses untuk sementara waktu. Jadi saya menemukan alternatif menggunakan test file saja. Oke, login. Di sini kita akan login sebagai admin. Sudah dibilang di sini sebenarnya sebagai admin. Lalu passwordnya juga sama. Kalau kita login, sudah kita sudah berhasil login dan ya kita akan tutup saja browser ini. Terus kita akan uh, menghentikan sadapan kita, rekaman kita dengan cara tekan Ctrl Oke, keluar. Setelah itu kita akan masuk ke file manager di sini. Kita akan ke analis, terus ini file yang kita sudah buat tadi. Dan ya, kita akan mencari untuk HTTP. Di sini kita cari yang post, ini post. Terus kita lihat di bawah sini di HTML form URL encode dan ya kita akan buka rekaman tadi di aplikasi WhatsApp ini dan kita lihat kita bisa melihat UID serta passwordnya teman-teman. Jadi uh, hal ini dia terekam dengan sangat amat transparan dalam bentuk plain text seperti ini. Dia uh, langsung tercetak dalam tulisan biasa seperti ini dan siapapun yang ada di jaringan yang sama dengan kita bisa saja dengan mudah untuk mencuri UID dan juga password kita teman-teman. Jadilah ini kenapa alasan HTTP itu sangatlah berbahaya karena sangat mudah untuk mendapatkan UID dan passwordnya teman-teman. Oke, oke selanjutnya kita akan lanjut untuk HTTPS punya.
Oke, jadi di sini kita gunakan sudah kembali dan ya kita akan masuk ke situs yang menggunakan HTTPS. Kita buka. Di sini kita mungkin pakai Netcap dari Cisco. Oke, karena adanya kendala dengan uh, web chat di sini, kita akan menggunakan alternatif lain saja. Kita akan coba menggunakan WordPress, mungkin profile onshore saja ya, teman-teman. Bisa. Kita berhasil untuk login di akun saya sini dan ini juga sudah HTTPS. Jadi kita akan langsung kembali ke terminal saja dan menutup rekaman tadi. Oke, ini terminalnya sudah ditutup ya teman-teman dan kita akan membuka folder lagi. Kita akan cari di sini. Ya, ini kita akan cari yang application data. Jadi saat kita coba input bagian secure socket layer-nya, data username dan password kita tadi sudah dienkripsi menjadi deretan kode heksadesimal acak yang sama sekali tidak bisa dibaca. Jadi data kita akan aman dari penyadapan. Kurang lebih. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita harus selalu hati-hati dan memastikan untuk icon gembok di apa ya? Biasa ada icon gembok seperti itu pasok saja icon gembok ini. Jadi dia dan ada tulisan HTTPS di website yang kita pakai. Apalagi kalau kita memasukkan data sensitif di website tersebut. Oke, mungkin cuma segitu saja dari kami. Sekian, terima kasih.